Tan Malaka, Bapak Republik yang hidup dalam perjuangan dan pengasihan. Pada 2 Juni 1897, di desa Nagari, Pandam Gadang, Sumatera Barat, lahirlah seorang tokoh yang kelak dijuluki Bapak Republik Indonesia. Ia bernama Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Namun, dunia mengenalnya sebagai Tan Malaka. Sejak kecil, Tan Malaka menunjukkan kecerdasan yang menonjol. Kesempatan emas datang ketika ia diterima di Inland Quick School for Underwages di Bukit Tinggi, satu-satunya sekolah guru pribumi di Sumatera. Sekolah ini adalah lembaga elit yang biasanya hanya diakses oleh priayi atau keluarga terpandang. Salah satunya gurunya, yaitu G.H. Hotensma. Melihat potensi luar biasa dalam diri Tan Malaka, ia membantu muridnya itu memperoleh beasiswa ke Belanda. Di Rijeks Quick School Haarlem, Tan Malaka menyerap banyak pemikiran baru. Revolusi Rusia pada Oktober 1997 membangkitkan semangatnya untuk memerdekakan bangsa yang masih terjajah. Ia mempelajari sosialisme, nasionalisme, dan komunisme. Menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan. Sekembalinya ke tanah air, Tan Malaka mengajar anak-anak buruh di perkebunan tembakau Deli, Sumatera Timur. Di sanalah ia melihat langsung penderitaan para buruh ditipu, diperas, dan digaji semena-mena. Keprihatinan itu mendorongnya aktif menulis di media massa, menyuarakan ketimpangan sosial dan mengecam keras sistem kolonial. Perjuangannya semakin luas ketika ia bergabung dengan Indis Social Democratic Vereniging (ISDV), cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tahun 1920 ia pindah ke Jawa dari Yogyakarta hingga Semarang, mendirikan sekolah syarikat Islam untuk anak-anak sebagai bentuk perlawanan melalui pendidikan. Kehidupan Tan Malaka penuh pengembaraan dan penyamaran. Ia pernah tinggal di Rusia, bergabung dengan Komintern Komunikasi Internasional, namun berselisih dengan Joseph Stalin hingga dituduh penganut Trotskisme. Menjelang Perang Dunia II, ia hidup berpindah-pindah di Asia Tenggara dengan berbagai nama samaran: Ilyas Hussein di Indonesia, Alisio Rivera Filipina, Hassan Ghazali Singapura, Osorio Shanghai, dan Ong Soong Lee Hong Kong. Pada akhir pendudukan Jepang, ia kembali ke Indonesia dan menulis karya besarnya, Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, yang memadukan filsafat, logika, dan realitas sosial bangsa. Di masa revolusi, ia menjadi otak peristiwa 3 Juli 1946, menolak hasil perundingan dengan Belanda, dan mendirikan Partai Murba atau yang disebut Musyawarah Rakyat Banyak. Namun, sikapnya yang teguh menolak kompromi membuatnya berseberangan dengan pemerintah. Pada 21 Februari 1949 di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, Tan Malaka ditembak mati oleh pasukan Brigade Sikatan tanpa pengadilan. Tan Malaka bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemikir yang hidup sederhana, keras pada diri sendiri, dan teguh pada prinsip. Ia percaya bahwa pendidikan dan kesadaran rakyat adalah senjata terkuat melawan penindasan. Salah satu ucapannya yang paling terkenal adalah, "Ide-ide tidak bisa dibunuh, meskipun raga bisa dimusnahkan." Pandangan ini membuat namanya tetap hidup dalam sejarah dan menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya.